Hello, what's up guys? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tuntas berantas alur film drakor yang berjudul Sun Kiss Family. Ya, film ini rilis di tahun 2019 yang diperani oleh mantan saya dulu nih, Hwang So Seul Hye, dan kakak ipar saya yang bernama Bora, dan juga teman SD saya dulu yang bernama Park Hee Son. Dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di awal cerita kita dilihatkan pasangan yang sedang berjoget-joget. Sepertinya sih pasangan ini akan melakukan pergenjotan. Tidak lupa mereka minum obat kuat dari Nyonya Menir dan makan kecambah untuk stamina mereka. Dan benar saja boy, lampu pun mati. Dengan bersemangat mereka saling terkam dan saling gigit saat adegan mantap-mantap. Waduh, tak disangka saat mereka melakukan adegan mantap-mantap, anak mereka yang bernama Siti terbangun dan mendengar suara pergenjotan mereka. Esok harinya terlihat sang ayah dan ibu sedang menyiapkan sarapan pagi untuk kedua anaknya. Anak yang kedua kita sebut saja namanya Christian Bau Kaki. Tak disangka si Siti yang hobi menggambar telah menggambar adegan mantap-mantap orang tuanya kemarin. Wanjir, anak ini kreatif, benar kreatif. Ibu bekerja sebagai guru SMA di STM dan sang ayah memiliki usaha rumah tempat makan seperti kayak rumah makan Padang. Tak lama kemudian, si Suminah datang ke rumah makan Padang milik usaha keluarganya. Di sana, si Suminah curhat bahwa sangat sulit mengajar di STM karena muridnya yang bengal-bengal dan tidak bisa diatur. Lalu, TJ memberi semangat kepada Suminah sambil mencium-ciumnya ke dapur. Dan hampir saja di sini terjadi adegan meremelek kembali. Asik-asik jos. Di tempat lain, si Christian Bau Kaki sedang berduaan dengan cewek sewaannya. Nah, sayang sekali, saat mau membuka resleting celananya, dan ternyata resleting itu rusak. Dan Christian Bau Kaki beralasan ada janji. Malah nggak jadi deh adegan meremeleknya. Lalu pada malam harinya mereka sedang duduk santuy sekeluarga, sedang memakan pizza. Tetapi si ayah lupa membeli Coca-Cola. Nah, saat sudah membeli Coca-Cola, di perjalanan ayah sambil berjoget-joget ria, bertemulah dengan tetangga gadis yang cantik jelita putih bersih bersinar seperti sunlight. Kita sebut saja namanya Wati. Dia adalah mantan si Tejo. Lalu si Tejo mengajak pergi makan malam bersama di rumah Tejo. Di sana mereka mau ngobrol-ngobrol, tetapi terlihat si Tejo dengan si Wati ini sangat akrab coy. Kayaknya bakal jadi benih-benih perselingkuhan nih. Dan si Suminah pun cemburu buta. Pada malam harinya saat akan tidur, si Suminah terlihat marah-marah dengan si Tejo karena cemburu tadi. Dan si Tejo pun merayu dengan cara masuk ke dalam selimut yang dipakai Suminah. Nah, kalian tahu kan ngapain tuh? Yaitu masuk selimut. Lanjut esok harinya, Tejo bermain ke rumah si Wati. Di sana Tejo dijadikan model lukisan dari si Wati. Di sana mereka terlihat sangat mesra dan bersahaja. Dan si Wati sempat menyosor tuh mencipok Tejo. Agresif sekali nih si Wati. Nggak tahu apa nih istri si Tejo ini galak. Dan parahnya anak Wati melihat mereka bermesraan saat pulang sekolah. Si Siti diam saja pura-pura tidak menegur mereka. Sesampainya Siti di rumah memperlihatkan gelagat yang aneh di depan ayahnya. Dan bertanya kepada ayahnya, "Apa yang ayah lakukan dengan tetangga itu?" Sang ayah menjawab, "Tidak ada apa-apa nak." Tak lama kemudian, nenek datang dan membawa banyak oleh-oleh seperti kondom dari segala jenis dan merek penjuru dunia. Barbar sekali ini nenek. Maksud dari kedatangan nenek adalah untuk mengajak anak cucu-cucunya dan keluarga ini ke Busan. Tapi yang ikut hanya si Suminah yang berangkat ke sana. Pada malam harinya, si bungsu Siti terbangun dari tidurnya untuk mencari ayahnya. Dalam hati Siti berkata, "Endi ku my father." Dan ternyata si Tejo malam-malam lagi di rumah Wati tetangganya. Tejo nggak ngerti apa perasaan istrinya gimana. Nah, saat si Wati melukis baju Tejo dengan posisi jongkok, tak disangka Siti mengintip dari jendela dan dikiralah mereka sedang enak-enak dengan posisi BJ. Lalu pada pagi harinya si ibu telah datang dari Busan atas permintaan dari anaknya. Di pagi itu terjadi banyak kesalahpahaman yang terjadi. Dan si Suminah mendapati baju yang kemarin dilukis oleh
Wati kemarin malam. Lalu mereka pun bertengkar adu mulut dan diakhiri dengan tendangan Tejo si Madun menendang bola yang terpental dan merusak meja. Lanjut, pada malam harinya tepat pada pukul 10.15 terlihat si Tejo disuruh tidur di luar. Ya, digeranyangi nyamuk lo Jojo. Tak lama kemudian datanglah anaknya dengan menyemprotkan alat obat kuat yang tadi dibeli oleh kakaknya di apotek. Dikira sih semprotan itu apa ya, wanjir, niatnya sih baik tapi rasanya kurang tepat nih si anak. Lalu esok harinya muka kedua orang tua mereka bonyok-bonyok bagai bubur akibat semprotan yang kemarin disemprotkan oleh si Siti. Wah, tambah marah lah nih si Sumina. Dikira Tejo kemarin malam ke rumah tetangganya itu. Pada malam hari, anak dan istri Sumina terlihat marah-marah dan Tejo diberi bacotan yang begitu banyak. Namun Tejo berupaya meminta maaf dan menjelaskan apa yang telah terjadi yang sebenarnya. Tapi kedua keluarganya ini tidak percaya. Sabar ya Jojo, semua akan indah pada waktunya, sabar. Sins berpindah ke Christian Bokaki yang sepertinya akan melakukan adegan mantap-mantap dan merem-melek dengan cewek sewaannya. Tapi sayang, ternyata baru 2 menit udah keluar padahal belum digoyang. Menyedihkan sekali ini si Christian Bokaki, perlu dibawa ke Mak Eros. Esok harinya si Siti menyelinap ke rumah Padang milik ayahnya. Ya, untuk mengambil HP bapaknya lalu mengirimkan pesan ke Wati untuk mengajak ketemuan di bar. Tak disangka di bar malah ketemu si Christian Bokaki. Di rumah terlihat si Tejo berupaya meminta maaf dengan si Sumina dengan cara berjoget dan merayunya. Dan akhirnya cara itu berhasil dan akhirnya si Tejo masuk lagi nih ke selimut Sumina untuk membuat Sumina merem-melek enak lagi coy. Lanjut ke cerita si Christian Bokaki yang menghayal telah mencium Wati karena mabuk. Si Christian ini binal kali ya, tapi tenaganya macam ayam. Ternyata lagi nyiumin meja kursi bar. Ya itu karena mabuk. Dan Wati pun membawa Christian Bokaki ini ke hotel untuk beristirahat. Dan tak disangka di sana dia menghayal lagi enak-enak dan muantap-muantap dengan si Wati. Tapi kali ini dengan bantal guling. Gendeng arek iki yo. Lanjut, si Christian Bokaki esok harinya curhat kepada ayahnya bahwa ia sedang jatuh cinta dengan seseorang. Lalu pada esok harinya terlihat Tejo sedang mengecek lukisan untuk hadiah spesial ulang tahun dari istrinya. Ya, di rumah Wati. Di sini kembali terjadi kesalahpahaman secara kebetulan. Istrinya mengecek warung nasi Padang keluarganya. Ternyata tutup. Sesampainya di rumah, si Sumina menanyakan kepada Tejo, "Kemana kau tadi?" Dan Tejo pun kebingungan menjawab apa. Mereka pun bertengkar lagi. Kayaknya nih keluarga sudah gak harmonis ini. Ciri-ciri dan ini ciri-ciri. Lanjut, karena emosi si Sumina dan anaknya si Siti akan ke rumah neneknya untuk membicarakan perceraian ini. Di lain tempat, Christian Bokaki menemui Wati agar datang ke acara ulang tahun ibunya sambil memperkenalkan calon istrinya. Wah, bakal ribut besar nih boy, aduh, ribet. Acara ulang tahun pun akan segera dimulai dengan segenap dekorasi dan grup musik sudah dipersiapkan. Tak lama kemudian datanglah si Wati ke acara ulang tahun itu. Betapa terkejutnya si Tarno bahwa wanita yang disukai Christian Bokaki ternyata Wati. Astaga naga. Di tempat lain, si Sumina kembali ke rumah dan penasaran sekali apa yang dilakukan Tejo selama ini lakukan di rumah Wati. Dan ternyata jeng ada lukisan Wati yang lagi telanjang. Kembali ke tempat ulang tahun. Di sana suasana terlihat sangat emosional. Mereka di sana saling gigit, saling terkam, jambak, dan juga cubit. Dengan amarah seperti harimau yang kelaparan, Sumina bertengkar dengan Wati dan Tejo. Semua dilempar dari lukisan, meja, kulkas, lemari sampai sandal jepit swallow miliknya dilempar. Dan juga burung lovebird milik Wati pun ikut memicu amarah Sumina dengan berkata, Saat Tejo melerai pertengkaran itu, tak sengaja memegang mountain milik si Wati. Au.
Saat swallow itu dilempar, tak sengaja mengenai gas dan gas itu dekat dengan lilin di kuetarnya. Dan kebakaran pun terjadi sampai membakar rambut pacar kakak keduanya yang lalu disemprot dengan alat pemadam. Tak lama kemudian, si Siti teriak dan mengeluarkan kembali semprotan alat kuat yang lalu disemprotkan ke orang tuanya. Di sana pun suasana pun menjadi reda, lalu mereka pun berbaikan. Agak aneh ya. Apa itu semprotan bisa ajaib bin mantraguna itu semprotan. Dan penutup cerita, Tejo dan Suminah bersama dan bercipokan dan mereka pun semua berjogetan. Penutup cerita dilihatkan semua pasangan memiliki pasangan masing-masing. Semua melakukan adegan mantap-mantap dan wenak-wenak. Sorry ya, saat adegan mantap-mantapnya itu saya cut, soalnya bahaya buat channel ini. Jika kalian mau download, silakan download, linknya ada di deskripsi. Dan Tejo dan Suminah memiliki satu anak lagi, laki-laki yang bernama Wiro. Dan film pun